sekarang ini yang saya sebagai orang bola sangat menginginkan suatu saat nanti ada anak Indonesia, anak Bengkulu yang memakai Garuda di dadaku. Itu yang pengen. Itu yang kita terlepas itu dari manapun anaknya, entah itu dari daerah mana, maksud saya daerah Bengkulu ya, mungkin di pedalaman Taur atau di Hukum, dan dimanapun anak itu berada, ataupun kota Bengkulu, dia tidak masalah bagi saya. Walaupun jujur saya juga punya klub, ya kan? Tapi terlepas saya sebagai anggota Esko, saya berbicara perwakilan Bengkulu loh, gitu kan? Saya lepaskan ego saya, gitu kan? Nah, jadi dari itu saya pengennya ada putra Bengkulu yang memakai baju Garuda di dada, maupun itu kalau seandainya dari ininya maupun perempuan serah, karena sekarang timnas Indonesia yang perempuan juga lagi berbenah. Nah, jadi kalau begitu entah putra entah putri, saya pengen melihat ada anak Bengkulu yang memakai seragam Garuda di dada. Itu impian. Karena menurut saya itu impian saya tertunda. Dan ya, impian saya tertunda dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami podcast pada dulu alamnya masih bersama saya Christopher, dan sekarang kami sudah datang ke sekretariat IPC Anwar dulu, dan kita akan menggali dan ngobrol banyak soal olahraga ini. Olahraga kita sudah menghadirkan bintang tamu kita Bang Herdadi Winanda. Nah, sabar dan dulu. Biar obrolan kita nanti enak, akan saya bacakan sedikit data pribadi Bang Herdadi Winanda. Saya bacakan saja. Nama beliau adalah Bang Herdadi Winanda. Tempat tanggal lahirnya di Tulang Selatan, 30 Oktober 1976. Alamat sekarang beliau ini berada di Jalan Sulawan nomor 38, Tulang Bindu, Kecamatan Sungai Jurus, Bengkulu. Tinggi beliau 160 cm dengan berat 70 kg, berarti ideal banget. Status menikah, moto, nah ini moto nih yang dengan menjadi orang yang diremehkan, kamu akan selalu punya kesempatan untuk mengejutkan. Jadi kalau diremehkan akan mengejutkan nanti berapa. Itu data pribadi beliau. Lalu pengalaman komunikasi beliau ini sepertinya banyak sekali. Kalau teman-teman di sepak bola mungkin sudah tidak asing lagi dengan Bang Herdadi Winanda ini. Dia ini adalah seorang pelatih juga ya Bang ya. Pernah jadi ketua forum sekolah sepak bola Indonesia POTBI Provinsi Bengkulu 2017 sampai dengan sekarang. Itu masih menjabat ya. Lalu koordinator Asosiasi Pelatih Sepak Bola Seluruh Indonesia (APSI) ya, Provinsi Bengkulu, masa bakti 2020 sampai dengan sekarang. Lalu dia ini juga Ketua Gerakan Sepak Bola Wanita, Ketua Gerakan Sepak Bola Wanita Indonesia Provinsi Bengkulu, masa bakti 2021 sampai dengan sekarang. Ya, berarti pelatih ibu-ibu wanita. Lalu yang keempat beliau ini juga EO Piala Dunia Anak-anak dan Non-Nasional Cup LDMC ya, pra kualifikasi Provinsi Bengkulu masa bakti 2013 sampai yang sekarang. Nah, itu pengalaman di organisasi. Lalu pengalaman pelatih, dia ini juga segudang pengalaman pelatih. Yang pertama pelatih kepala FSB Brimob sampai sekarang ya. Lalu pelatih kepala AC Pratai sampai dengan sekarang. Pelatih kepala Prapon Sepak Bola Putri Provinsi Bengkulu 2019 sampai dengan 2020. Lalu pelatih kepala Senciong FC sampai dengan sekarang. Beliau juga mendapatkan lisensi D Nasional 2011 dulu. Lalu lisensi C Diploma PSSI 2020 di Palembang. Jadi
pengalaman beliau di sepak bola sangat banyak sahabat dari dulu. Untuk penjelasannya kita sapa aja yang bersangkutan. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bang, Bang ceritakan saja soal pengalaman Abang melatih, apa namanya, pertama kali tertarik dengan sepak bola, bagaimana ceritanya? Terima kasih. Sebelumnya saya izin dulu nih. Silakan Bang. Dulu. Ya. Mas Kera. Ya. Dunia sepak bola bagi saya bukan hal yang baru. Bukan hal baru. Karena dari kecil saya sudah menonton. Dulu saya masih ingat saya masuk SSB yang bisa dikatakan pertama lagi di Bengkulu. Pertama di Bengkulu. Ya, itu di bawah yang pertama yang di bawah Pengda. Pengurus daerah itu masih Pengda. Kemudian saya pernah mengikuti pertandingan secara tim, kemudian tapi karena suatu hal akhirnya sedikit terhenti mimpi itu. Sedikit terhenti karena waktu itu dorongan orang tua yang kurang. Jujur karena didorong orang tua. Karena waktu zaman dulu itu sepak bola ini masih sesuatu yang tabu lah. Waktu itu saya ingat betul kata orang tua saya, mau jadi apa kalau main bola terus. Karena ini menjadi sedikit penghalang lah saya. Karena orang tua saya mau sekolah, saya ikut di sekolah terus. Ya, karena dasar yang memang di bola, impian saya tak berhasil, mungkin tertunda. Ya. Terus saya tidak putus asa. Saya berpikir saya tidak harus menjadi seorang pemain yang hebat, oleh profesional untuk berbuat di dunia yang saya cintai ini. Akhirnya saya mencoba terus tahun 2019 awal pertama saya mengambil lisensi D. Lisensi D. Ya, lisensi D itu waktu itu dilakukan di Bengkulu. 2019 dan bersama rekan beberapa orang pelatih muda waktu itu. Kemudian berjalan. Yang lisensi D itu untuk melatih ya? Untuk melatih. Waktu itu kita salah satu waktu itu perubahan peraturan dari pengurus Pengda, pengurus Askot. Waktu itu sudah Askot, pengurus Askot. Nah, salah satu di situ regulasinya seluruh pelatih harus punya lisensi. Sebelum itu siapa saja boleh. Tapi setelah 2011 sana, waktu itu di bawah Askot Kota Bengkulu membuat regulasi terbaru, yaitu harus untuk setiap pelatih yang membawa Liga Bengkulu kemarin itu harus mempunyai lisensi. Akhirnya kami beberapa pelatih muda mempunyai lisensi. Lisensi D. Kemudian berjalan waktu, karena waktu itu saya sudah mempunyai lisensi, seenggak-enggaknya saya percaya diri dikit. Gitu kan? Ya, artinya saya tidak boleh tidak. Artinya saya ada apa ya? Ada dasar ya untuk melatih. Akhirnya saya mencoba ikut andil di dalam usia dini pembinaan usia dini khusus sepak bola. Saya mencoba untuk membangun sekolah sepak bola SSB. Karena saya sudah punya lisensi tadi, akhirnya saya mencoba untuk membuat satu SSB, yaitu yang bernama SSB Garuda. Setelah Garuda, kebetulan kemudian saya dipercaya oleh IO-nya di Jakarta, khususnya di pusat, yaitu menggelar salah satu Piala Dunia Anak-anak. Ya, itu Danon, DNC, Danon National Cup, usia 11 tahun dan 12 tahun. Itu pertama kali Bengkulu membuat event nasional.
Kemudian eh, dua tahun berikutnya saya ditawarkan untuk menjadi ketua Posbi dari pusat Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia. Nah, dari sana akhirnya karena beberapa event yang kami buat, yaitu ada BNC, ada Piala Menpora, alhamdulillah dari semuanya itu berkembanglah sekolah-sekolah sepak bola provinsi. Itu berawal dari itu? Ya, berawal dari situ. Dulu sekolah sepak bola Bengkulu ini dominannya adanya di kota saja, dan itu tidak banyak. Nah, sekarang alhamdulillah data yang ada sama kami lebih kurang hampir 58 SSB. 58 Ya, seprovinsi. Provinsi Bengkulu. Betul ya? Alhamdulillah, benar dibandingkan dulu ya. Iya. Alhamdulillah. Dan mereka semuanya terdaftar dan aktif di dalam data desa. Berkembang terus. Saya berani karena ada hal sesuatu, karena kesibukan saya di dalam mengurus organisasi ini, maka SSB saya jadi terabaikan. Akhirnya SSB saya stop, saya fokus, tapi kemudian ada awal kembali untuk membantu SSB ini. SSB ini mau apa dengan sekarang? Dengan sekarang SSB ini itu latihan di Surabaya. Dan terus berlanjut kemarin 2019 saya membawa tim perempuan. Tim perempuan itu prapon ke Papua. Waktu itu kita main di Bangka Belitung. Nah, dari sinilah asal muasal yang saya ingin mencalonkan Esko. Ya. Ya, karena kenapa? Kalau untuk berbicara di dalam konteksnya sepak bola, saya sudah berbuat. Ya. Menurut saya sudah berbuat, dan alhamdulillah teman-teman sudah merasakan. Sampai saya pernah berhadapan hukum gara-gara pembinaan ini kan, dituntut sama tim yang tidak senang. Itu sudah saya alami pedihnya, sakitnya. Tapi karena niatnya kita memang hobi bola tadi, saya tulus, kita jalani aja. Karena nanti tulus saya mencoba untuk membawa tim putri prapon tadi. Nah, di tim prapon ini saya temukan kendala semua. Artinya saya sempat tidak tercatat nama saya di dalam susunan staf pelatih. Sampai di sana saya tahu ternyata saya ada masalah, saya tidak bisa mendampingi tim, hingga tim saya hancur, gitu kan. Ini semua kendalanya, dan ternyata setelah saya terjun dan saya ketahui, ya memang banyak triknya di situ. Artinya, ya, walaupun kita punya kapasitas apa, tetapi kalau kita berbicara di dalam satu lingkaran, maka kita tidak akan bisa merubah itu. Dengan niat ini, akhirnya saya harus mencalon. Kenapa saya harus mencalon? Ya, walaupun saya punya rentetan yang bagus di dalam organisasi khususnya sepak bola, tetapi saya berbicara jadi di luar lingkungan kepengurusan Asprov, khususnya untuk yang dipilih di dalam kongres, ya, salah satunya Esko tadi. Nah, saya pikir saya tidak akan tahu dan saya tidak akan bisa mengubah itu. Terus belum lebih jauh, abang jelaskan dulu Esko itu apa, Bang? Nah, Esko ini adalah eksekutif komite. Jadi Eksekutif komite. ya, di dalam memang beda. Di dalam pengurusan cara kongres PSSI ini sedikit beda dengan organisasi yang lain. Karena kita di PSSI ini memilih itu bukan satu kali. Bukan hanya ketua kita pilih, tidak. Tetapi dia ada memilih, yang pilih langsung dari voter itu dari antrian suara. Pertama ketua Asprov, kemudian memilih wakil Asprov, lalu memilih 5 Asprov.
5 ekor. Pertanggungjawaban Esko-nya di mana? Kalau seandainya kita nanti misalnya saya diamankan, maka saya akan berdiri di bidang mana? Biasanya karena menurut melihat track record saya, pasti saya ditaruhkan menurut saya di usia muda. Karena saya bermain di usia muda dan usia dini. Usia dini dan usia muda ini adalah dunia saya. Nah, kemungkinan saya akan berada di sana dan penanggung jawab program semua kegiatan untuk usia muda itu menurut saya. Walaupun akhirnya kita rapatkan Esko. Nah, ya, tetap ada komitmen. Jadi nanti keputusannya semua. Nah, dengan PSSI apa hubungannya? Esko, itu badan tubuh langsung. Nah, Esko itu terdiri dari ketua, wakil ketua dan 5 anggota Esko. Jadi dia langsung. Nah, itu kita dipilih secara langsung oleh anggota. Ada banyak anggota yang punya hak suara. Oh, yang punya suara daftarnya di Bengkulu ini kalau nggak salah saya lebih kurang 29. 29 diantaranya 10 askar askot kota kabupaten, kemudian 18 klub di Liga 3, lalu ditambah 1 futsal. Ditambah 1 futsal. Dari 29 ini tentu mereka mempunyai hak pilih yang sama, yaitu menyoblos 7 kali. 7 kali. Jadi dia milih ketua 1, milih wakil 1, milih 5 Esko 1 kali. Satu suara, berarti satu orang milih Satu orang memilih 7. Ya, satu suara untuk ketua, 1 suara untuk wakil ketua, 5 suara untuk Esko. Berarti satu orang milih 7 kali. Ya, milih 7 kali. Dengan mendapatkan 3 surat suara. 3 surat suara. Yang apa tadi? Ya 3 surat suara itu, yang 1 ketuanya 1 lembar. Oh, gitu. Ya, yang 2 wakil ketua 1 lembar. Esko-nya langsung 1 lembar juga di dalam seluruh. Kalau sekarang ini yang mencalonkan di Esko itu ada 8. Ya, yang dipilih 5. Dari 8 itu 5. Ada 3 eliminasi. Ya, ada 3 yang bakal eliminasi. Kalau yang askop sama askap apa ya? Askot itu ialah asosiasi kota. Asosiasi kota. Ya, kalau askap itu kabupaten. Untuk PSSI. Ya, untuk PSSI askot kota sama PSSI askap. Itu nanti di dalam muda ya? Askot sama askapnya. Ya. Askot sama askap itu mereka kongres juga. Nah, yang punya hak suara mereka klub-klub yang bercokol di bawah mereka. Ya, kalau di Bengkulu ini, di kota Bengkulu ini ada yang namanya LKBB, Liga Bank Bengkulu, dan itu terdaftar di Askot. Nah, nanti saat pemilihan Askot kota, mereka yang punya hak suara. Mereka punya voter. Ya, klub itu yang punya hak suara. Esko. Bukan kalau untuk Askotnya, untuk Askot. Nah, itu memilih ketua Askot dan Esko juga. Sama persis. Tidak ada bedanya. Di dalam statuta itu sama. Kita dari di dalam dunia sepak bola ini garis komando itu statuta. Statuta itu langsung dari pipa sampai ke bawah sama. Kalau dalam partai juga ada RT. Nah, RT. Itulah sebagai dasar. Berarti orang di partai orang dulu juga ya? Alhamdulillah saya di Bandara dan pengurus saya sebagai bendahara. Nanti bisa kalau dia kalau jadi ketua Esko. Bukan ketua Esko, tapi anggota Esko. Saya anggota Esko. Kalau jujur, ini salah satu yang memang harus dijernikan. Ya, karena kenapa? Ya, kita sering berdebat nih antar insan bola, pelaku bola, penggiat bola, ngobrol santai gitu kan. Kebanyakan orang-orang sepak bola ini saya katakan karena mereka olahraga ya sportif. Kebanyakannya seperti itu. Rata-rata orang yang berbola itu sportif. Nah, ada bagian dari mereka yang mengatakan, oh bola ya bola, olahraga, tidak boleh dicampurkan sama politik. Tidak boleh kata mereka. Menurut saya tidak ada salah ya, menurut saya kan.
tidak salah, tidak ada salahnya pandangan mereka bahwa bola ya bola, politik ya politik, jangan dipolitikkan bola. Ya bolanya jangan jadi sesuatu yang menguntungkan untuk politik bagi dia pribadi dan kelompok. Itu menurut saya juga salah, bagus saya mengatakan. Tetapi kalau seandainya dari politik ini bisa untuk menjadi kita lebih berbuat lebih untuk memajukan sepak bola ini, kenapa tidak? Ya. Salah satu contohnya bukan maaf ya, memang betul faktanya salah satu contohnya semoga almarhum dia di sana menang, yaitu mantan ketua Asprop kita dahulu, beliau seorang politikus dari Golkar, yaitu Bang Puput. Yang pertama itu Bang Puput itu lama dia jabat dan dia seorang politikus. Dan kita tahu siapa dia, siapa terjangnya itu. Ya begitu juga kalau kita berkaca di pusat, jangan sampai ke dalam. Ketua yang di sana dulu dia terdiri dengan politik. Ya, salah satunya kalau nggak salah saya siapa nih yang barusan yang sekarang anggota DPD tapi dia nggak begitu. Itu salah satu orang politik. Banyak sih orang-orang politik yang terdiri dengan yang bergabung di dan itu tidak masalah bagi saya. Sekali lagi jangan menungkangi politik, jangan menungkangi olahraga itu di politik. Secara profesional. Ya, profesional. Politik ya, dan itu tidak diharamkan. Kalau dari politiknya ternyata kita berhasil dan untuk mengangkat olahraga ini kenapa? Iya. Nah kembali ke Expo Darulang itu di sini dalam yang rencananya akan dibuat kapan? Rencananya kemarin kita akan gelar menurut panitia ya, saya bukan saya ya, panitia itu tanggal 31 Agustus. 31 ya diagendakan 31 Agustus. Juni ya sama Juni 31 Juni kemarin. Karena ada PPKM ini, maka diundurkan sampai 14. Ya, 14 Agustus. Itu pun kalau ternyata tidak berlanjut PPKM-nya. Ya memang dalam masa pandemi ini ya banyak bentuk ya sedikit terhambat lah. Ya. Apa yang perlu direncanakan yang terhambat? Ya, apa yang kita sudah rencanakan bahwasanya kita ya sedikit terhambat, tapi mungkin kita memiliki hikmah dari sana. Mungkin sesuatu yang terburu-buru mungkin kurang bagus, saja mungkin itu hikmah yang saya lakukan. Jadi bisa ditata. Motivasi terbesar abang untuk menjadi salah seorang ekspor? Motivasi saya untuk menjadi ekspor khususnya di Provinsi Bengkulu. Pertama, pandangan saya sebagai seorang insan bola yang juga penggiat sepak bola. Jujur, sepak bola kita Provinsi Bengkulu sekarang stagnan. Kemarin pun khususnya untuk klub-klub, ya kan? Untuk klub-klub kita tidak ada ketika berbicara di Liga 1. Yang kan Liga 1, Liga 2 aja kita udah tidak ada lagi. Bengkulu. Ini kalau tidak kita memikirkan siapa lagi? Karena sepak bola ini satu olahraga yang merakyat, dan itu sesuatu yang memang digemari dan mempersatu bangsa. Gitu. Sekarang dulu motivasi saya ingin melihat bagaimana caranya sepak bola di Bengkulu ini kembali pulih. Jadi dahulu saya ingat kalau dahulu kita nonton sepak bola itu rame, stadion itu penuh bakal dulu ya dulu kan. Nama fanatik kita Panglimanya. Ya, bagaimana dulu penuh rame kan gitu kan. Akhirnya secara ini yang mulai terus kalau sampai akhirnya
sekarang ada di Liga 2. Liga 2 Ya, tapi saya tidak menyalahkan Bengkulu karena jujur era sekarang sama era dahulu di sepak bola itu beda. Kalau dulu klub itu bisa dibantu pemerintah daerah, kan gitu. Kalau sekarang tidak, klub ini harus profesional. Kalian punya klub, kalian harus ada hukum, PT, yayasan atau apa, dan berbuat secara profesional. Maka pemerintah sekarang tidak bisa, artinya andai kata pun mereka bisa membantu, tidak bisa hanya satu tim untuk tujuh kan, baik kita kan, itu pemerintah di situ sifatnya support ya, nggak seperti dulu. Kalau dulu total mereka. Tapi itu salah satu yang abang Ya, namanya Expo. ya, dan satu lagi karena saya sebelum COVID ini itu kan saya selalu keluar daerah terus, final Piala Menpora 12, dan saya bawa tim anak-anak itu Piala Dunia Danon, dan anak-anak kita nggak kalah. Gitu. Anak-anak kita justru mampu bersaing sama mereka yang dari berbagai daerah di Indonesia ini. Nah, sekarang ini yang saya sebagai orang bola sangat menginginkan suatu saat nanti ada anak Indonesia, anak Bengkulu yang memakai Garuda di dadaku. Itu yang pengen. Itu yang kita, terlepas itu dari manapun anaknya, entah itu nanti dari daerah mana. Maksud saya daerah Bengkulu ya, mungkin di pedalaman Kaur atau di hukum-hukum, dan dimanapun anak itu berada, ataupun kota Bengkulu, dia tidak masalah bagi saya. Walaupun jujur saya juga punya klub, ya kan? Tapi terlepas saya sebagai anggota Exco, saya berbicara perwakilan Bengkulu loh, gitu kan? Saya lepaskan ego saya, gitu kan? Nah, jadi dari itu saya pengennya ada putra Bengkulu yang memakai baju Garuda di dada, maupun itu kalau seandainya dari ininya maupun perempuan serah, karena sekarang timnas Indonesia yang perempuan juga lagi berbenah. Nah, jadi waktu begitu kita putra, kita putri, saya pengen melihat ada anak Bengkulu yang memakai seragam Garuda di dada. Itu impian. Karena menurut saya itu impian saya tertunda. Dan ya, impian saya tertunda dari awal cerita saya tadi, tidak didukung sama orang tua. Nah, saya pengennya impian saya tertunda ini bisa diwujudkan sama anak Bengkulu, siapapun dia. Tapi kalau mengejar karakteristik dan kemampuan anak itu tidak kalah dengan anak-anak lain. Tidak, anak Bengkulu tidak kalah. Salah satu contohnya kemarin kita mampu berbicara di PON, ya kan? Kita tidak terlalu jauh, ya kan? Tidak. Karena kenapa ini sekarang ini? Era pelatihan sekarang. Dahulu kita tidak punya filosofi sepak bola. Indonesia ini tidak punya filosofi sepak bola. Barusan ini, sekitar 2019-2020 itu timbul filosofi sepak bola Indonesia, yaitu bernama Philanesia. Nah, ya, Philanesia ini adalah mengharapkan kebuntuan Indonesia untuk berbicara di internasional. Jadi kita punya program seluruh pelatih Indonesia ini mempunyai metode melatih dan mempunyai filosofi sepak bola, yaitu Philanesia. Inilah yang dikembangkan. Artinya kita mensatukan visi misi pelatih. Kalau dulu enggak, dulu pelatih berkembang dengan mereka masing-masing. Ya, bisa setelah lisensi bisa mereka belajar dari buku, bisa mereka belajar dari internet atau apapun itu bentuknya, input dari luar. Tetapi sekarang tidak. Kita punya kurikulum yaitu Philanesia. Nah, Philanesia ini akan kita kembangkan dari kelompok terbawah. Artinya itu kelompok terbawah itu SSB. Dari sekolah sepak bola dari pembinaan sampai ke yang senior, itu semuanya menganut dengan satu yaitu Philanesia. Ya.
Berarti ada kelebihan lagi Pak ya? Kalau kelebihan lah, kalau kelebihan kita banyak, kita hampir sama kok, sama daerah luar. Mental. Pada konteksnya di sini saya bilang anak-anak sekarang khususnya mereka kan mudah meniru. Mudah meniru. Ya, dia mudah meniru. Apa yang dia perlihatkan dia bisa niru. Apalagi khususnya sepak bola. Sebentar melihat YouTube dia bisa mencoba. Beda dengan dulu kan. Nah, tugas kita sekarang ini bagaimana si anak ini bukan hanya bisa meniru, bukan hanya bisa membaca, tapi dia mempunyai keinginan untuk seperti itu. Jadi bukan hanya bisa mencontohkan yang sekedar saya bisa. Ditanamkan ini itulah maka mereka akan tumbuh karena jujur kalau kita berbicara usia dini ini usia yang rentan dan labil. Usia dini, usia muda itu yang rentan dan labil. Maka ya karena basic saya tadi sebagai orang bola bermain di usia dini usia muda, maka saya fokus di sana dan semoga kedepannya bakal banyak event-event yang bisa kita buat karena kekurangan kita cuma satu loh. Ini menurut saya pribadi dan saya terjun ke lapangan lagi. Kelemahan kita di Bengkulu ini untuk seni semuda itu yaitu tidak adanya kompetisi yang berkontinu. Tidak ada kompetisi berkontinu. Tapi kalau kompetisi yang untuk nasional oke, ada, ya kan? Untuk nasional. Tapi yang berkontinu atau berkesinambungan itu kita belum ada. Nah ini salah satu tugas saya saat di nanti. Bagaimana caranya kompetisi usia dini usia muda ini yang harus diperbanyak. Bukan lagi kita berbicara untuk kapasitasnya yang bukan ya, yang lebih dari senior lah bukan. Tapi kita berbicara karena konteks saya usia muda usia dini, maka saya berbicara usia dini usia muda. Inilah yang kurang untuk jam terbang anak-anak. Jam terbang anak-anak. Ya, kompetisi kita. Ya, kompetisi kita. Apalagi yang paling rawan itu usia 13 tahun. Karena usia 10, usia 11, usia 12 itu dia ada event yang untuk menuju nasional. Yaitu Danon, BNC dan Menpora. Menpora 12. Tapi yang saat dia menginjak usia 13, dia mau dinaikkan ke tim 14 dia masih tanggung, diturunkan ke usia 12 dia sudah tidak bisa main lagi. Karena bedanya begini, di usia 12 anak-anak ini bermain lapangan. Nah, itu pun setengah lapangan, ya kan? Nah, ada yang mengikuti, kalau dia mengikuti ini ya, ada tujuan. Kan itu. Nah, ini setengah lapangan. Nah, saat dia menginjak usia 13 tahun, dia udah satu lapangan full ya, full walaupun sebenarnya tidak full, tapi di lapangan diperkecil dikit, tapi dia panjang, bukan jauh jarak. Paling beda-bedanya nggak terlalu jauh dari lapangan full sebenarnya. Paling kira-kira sekitar 5 meteran lah jaraknya. Ya. Nah, tapi tergantung juga karena lapangan kita di Bengkulu ini ya tidak nyampai stok yang sebenarnya di stadion, ya. Maka itu layak untuk mereka gitu. Nah, ini yang harus dipikirkan. Saat 14 tahun mereka itu surati, mereka tanggung. Saat turun ke bawah mereka sudah bisa. Di usia 13 tahun ini saya PR kami. PR kami. Gimana caranya semuanya bisa. Jadi yang nanti mengenai atau mengusahakan kita akan mendorong untuk banyak juga ya, juga usia dini sebenarnya. Jadi sebenarnya itu penting karena ya jujur usia dini dan usia muda ini adalah bibit-bibit datang, gitu kan. Apabila tidak ada, ya mereka sedikit ya terhenti dan yang terjadi itu mereka labil,
dalam satu musim itu 1 tahun ke 2 tahun depan gitu mereka tidak ada pertandingan, akhirnya mereka dari hobi bola jadi hobi gitar, main band, ya kan gitu kan. Nah, karena kenapa tidak ada kesibukan tadi? Dan hobi dia. Ini yang harus kita jaga. Kalau ini putus, nah disinilah apa namanya labilnya bermain. Beda, ya, mama kalau di kota-kota besar mereka punya liga yang memang bersinambungan terus, mereka tidak putus. Jadi latihan mereka ada tujuan gitu. Oh, bukan tujuan juara ya. Kalau anak-anak ini usia dini ini di bawah usia muda itu mereka tidak dituntut juara. Tapi khususnya usia dini mereka tidak dituntut juara. Tapi mereka dituntut bagaimana cara cinta sama permainan sebenarnya. Cinta sama permainan. Kalau seandainya mereka juara itu hanya bonus ya. Ya, bagi mereka usia dini. Jadi menumbuhkan itu dan menjaga itu yang kadang kan ngomong apa banyak talenta ya. Saya sendiri karena udah berapa tahun melatih dari 2011 sampai sekarang banyak anak yang bagus, bibit-bibit bagus, tapi karena tidak ada muaranya terakhirnya ya sia-sia. Ada yang jadi ikut apa namanya poli, ada kandidat mesin olahraga kan, ada yang jadi musik, dan kegiatan yang lain lagi. Dan dia punya bakat tertentu. Orang tidak ditunjang lagi. Itu ya, kayak bersama atau ini pun tidak bisa hanya saya pribadi ya. Ini seluruh komponen harus. Ya, dan mudah-mudahan pengurus Asprop yang terpilih ke depan ini yang terbaik lah, terlepas siapapun yang terpilih nanti, monggo kita sama-sama satukan visi bersama bagaimana nih sepak bola kita ke depan. Ya, itu yang penting. Itu yang sama mengharapkan sangat kurang apa namanya visualisasi ya. Kurang ya. Sangat kurang. Kalau untuk saat ini memang Kalau liga usia remaja gimana Pak? Nah, liga remaja ini ada, tetapi memang agenda-agenda PSSI seperti Suratin itu usia 15 dan usia 17. Usia 13-nya ada, tetapi usia 13 ini yang akan kita bentuk nanti. Kalau sekarang kami belum. Nah, usia 15 sampai usia 17 ini. Nah, kemudian ada Menpora. Menpora itu juga usia 15 sampai 17. Nah, habis itu ini kita bicara provinsi ya. Habis itu mereka di daerah kekurangan kompetisinya. Nah, sangat disayangkan di situ. Mereka hanya berkiblat ke provinsi untuk nasional. Bagusnya suatu hasil tim atau yang akan mewakili siapapun wakil itu hendaknya lahir dari kompetisi-kompetisi yang berkontinu di daerah masing-masing, di kabupaten, kota, gitu kan. Ya, jangan hanya berpikiran di Asprop, ya kan gitu. Karena Asprop ini cakupannya provinsi. Nah, kalau seandainya semuanya di Asprop, kasihan dong Asprop sama Asprapnya kan gitu. Nah, mungkin salah satu visi-misi kita ya mungkin nanti mengerjakan seluruhnya sampai ke Asprop misalnya, mungkin khusus yang untuk Esko Seni Indonesia Mudanya saya akan buat itu. Saya minta Esko-Eskonya yang usia dini dan usia muda di kabupaten kota saya genjot untuk mengadakan kompetisi-kompetisi yang bertujuan di daerah, ya, untuk menuju provinsi dan menuju nasional selanjutnya bahkan internasional. Terima kasih. Kalau ada orang-orang kumpul dari partai Golkar itu, pasti abang sangat bangga. Pasti lah, impian kita sudah kemarin ada yang mewakili dulu dari Penkajar, ada salah satu anak dari sudah kemudian ada dari saudara pemeriksa kemarin seleksi timnas. Jadi
masih di usia muda, masih ada di belajar, belum masuk ke dalam usia 19 tahun, usia 23 tahun, ya kan, sampai menuju senior. Nah, itu yang belum ada. Kita inginnya mereka bisa masuk di dalam suatu di dalam suatu tim yang memang diseleksi oleh PSSI untuk satu tugas negara yang memang diakui oleh pertandingan itu kelasnya mungkin diakui oleh bukan AFC lah. AFC ya, ini Asia, dunia FIFA. Itu harapan. Semoga kita mau kan banyak para pelatih juga memahami betul karakter dari siswa yang dilatih. Ada beberapa pelatih dari daerah-daerah itu mungkin ada kerjanya terpetik juga. Jadi buat tempat kembali gitu kan. Nah, ini ada satu cerita yang sangat menarik. Yang bicara fisik, karakter anak Bengkulu. Jadi saya waktu itu masalah saya tahun 2015 atau 2014. Waktu itu saya membawa tim Danon, anak-anak Bengkulu. Saat kami TM, Technical Meeting, ya, itu hampir seluruhnya mengelak untuk daerah Sumatera. Mengelak? Ya, untuk berjumpa sama Sumatera. Oh, terutama khususnya Bengkulu juga mengelak mereka. Karena mereka berpikir seperti ini. Ini loh, kalau mereka bilang itu, ini si bolang loh. Si bolang. Ya, karena rata-rata daerah ini kan bocah-bocah petualang nih, mainnya kadang di sawah, gitu kan gitu kan, pemikiran mereka kan, gitu kan. Wah, di sini. Sedangkan mereka yang anak-anak kota besar, mereka biasa dengan artinya bermain game, bermain ini, mereka berpikir ini anak mama loh. Oke, secara permainan mereka mampu, tetapi secara fisik belum tentu. Nah, ini yang sedikit menggelitik hati saya. Artinya setiap anak kita diturunkan, mereka udah punya nilai plus, satu nilai plus. Ya, itu bahwa apa? Mereka punya mental yang lebih dan mereka dianggap sebagai orang, kalau bahasanya orang yang memang turun ke lapangan. Artinya mereka bermain dengan seenaknya dengan alam, gitu pandangan mereka. Walaupun konteksnya kita nggak tahu ya, tapi pandangan mereka seperti itu. Itu saya katakan, tinggal lagi itu saya bilang, mereka rata-rata di kota besar itu karena terdidik dengan dan terbiasa dengan kompetisi yang berkesinambungan tadi, mungkin 5 menit mereka bisa down gitu kan, tapi kemudian bisa berbalik gitu kan. Dan yang lucunya ada waktu itu kami segrup sama Jakarta dan Banten. Ya. Lawan kami, dua-duanya nggak mampu buat gol. Kami pun nggak mampu buat gol mereka. Main itu 1-0. Ya, dua-duanya main 0. Tapi saat Banten sama Jakarta bertemu, bebas mereka main, lepas beban. Skornya sampai jadi 5-5, sampai ada penalti mereka. Artinya seru kan kalau serang menyerang. Tapi sama Bengkulu nggak mampu, hilang dia main. Gaya mereka main yang mereka pertontonkan seperti mereka bertemu itu hilang berada dengan Bengkulu. Nah itu saya yakin ya betul kata pengurus-pengurus mereka, pelatih-pelatih mereka, bahwa mereka lebih menghindari tim Sumatera lah namanya, atau mungkin Indonesia Timur itu yang di buat ya. Dan ini ya satu keunggulan bagi saya, sebagai daerah. Ya. Jadi kedepannya ya itu saya bilang, semoga nanti kedepannya saya bisa mana dan saya mampu menggerakkan kompetisi yang berkesinambungan. Insya Allah kita berhasil. Punya hasil ya, punya bibit. Dan seperti itu dan akhirnya ya yang kita rindukan atmosfer sepak bola seperti dulu bakal ada lagi di Bengkulu. Ya. Itu salah satu contohnya. Pulau Madura itu kecil loh, ya kan? Dulunya Pulau Madura itu orang tahunya kekerasan, carok, orang tahu kan gitu. Tapi setelah dunia bola masuk ke sana, mereka punya Madura United, ya sendiri orang kenal di dunia Madura. Kalau mau dibilang, saya rasa
nggak kalah sama mereka. Pengusaha kita banyak pengusaha kan, yang hobi bola. Dan kita sekarang ini bagaimana kita merubah, bukan artinya saya tidak mengatakan kepengurusan yang lalu ya tidak baik, tidak kita tidak saya tidak mengatakan. Tetapi bagaimana caranya kan ke depannya pengurus Asprop yang baru ini berpikirnya bagaimana cara membuat bola ini kembali bergairah kan gitu, dan memancing minat para pengusaha untuk tertarik sepak bola ini menjadi sponsor. Ya, kalau sekarang ini kan mereka berpikir ya ngapain kebetulan dengan mampu berbicaranya kan itu. Jadi ya kita harus merubah, itu saya bilang kita harus merubah dari era Pemda, era sekarang sepak bola modern sekarang, Asprop sekarang. Jangan dari organisasi dan secara permainannya kita udah berbeda jauh. Kenapa saya bilang berbeda jauh? Kalau dulu bola dikasihkan sama back kembalikan sama kiper, back kas namanya, boleh ditangkap. Iya kan? Sekarang kan nggak boleh lagi. Jadi bola dari kiper, back ya kiper lima sama kaki lagi. Iya kan? Kalau dari kemana? Nah artinya sepak bola ini terus berkembang. Dulu kita ada gol gawang Diego Maradona, legenda itu pakai gol tangan Muhammad, ya kan gitu kan? Nah, padahal dia pakai tangan. Kalau sekarang kan nggak bisa lagi, karena ada VAR. Ya, VAR itu ada video itu. Sekarang kan kita tidak bisa menemukan itu lagi. Artinya makin kesini semuanya orang makin tertata. Nah, kalau kita di Aspropnya ya ngomong artinya nggak jelas, nggak transparan lah saya bilang, bukan jelas, tapi nggak transparan masalah program, ya, karena terkadang kita berbicara transparan ini orang kalau kasih uang kan, ya, masalah bukan, kita bukan mengharapkan transparan keuangan di sana, tetapi seluruh program kita harus transparan, seleksi kita harus transparan, kan gitu kan, nah, pelatih yang kira-kira ditugaskan untuk menunggangi satu tim daerah itu harus transparan. Iya kan? Jangan lagi kita main era Pemda. Kalau dulu kita bisa main tunjuk, sekarang kita lupakan itu. Harus clear. Iya, kita harus bagaimana caranya dari seluruh komponen sepak bola ini, maupun itu tangkap sepak bola, maupun itu peralatan dan semuanya itu bersama. Nah, akhirnya maupun itu dari pelatih, maupun itu dari staff manajer, apa itu namanya kalau satu, jangan hanya pemainnya yang diseleksi. Kita kan ini maaf, bukannya kita kan sekarang ini lucu sekarang gini, pelatihnya ditunjuk, pemainnya diseleksi, kan begitu. Nah, kita mengharapkan ke depan nanti, ya terlepas bagaimanapun caranya, kalau memang ada lebih dari satu pelatih yang mengajukan, ya kita lihat CV-nya, lihat visi-misinya, bagaimana dia buat tim ini nanti. Artinya tahap seleksi itu juga dimulai dari pelatih serta pelatih. Jangan hanya anak-anak ini, karena sekarang ini berbeda semua, aturan berbeda. Ya, esensi pun berlaku. Sekarang ada tahapannya, kan begitu. Sesi B, khususnya ini, sesi C, khususnya ini. Ada semua khusus-khususnya sekarang. Itu nggak seperti dulu kan. Nah, ini yang harus kita benahi. Kita taruhkan dan kita tempatkan pada tempatnya yang benar. Lagi kita ya, tidak tahu di mana kita naruh. Ya, jalan dengan jalur yang benar. Ya. Mari kita tegakkan aturannya. Ya. Kita berbicara setiap apa perintah itu. Ya kalau acuan kita statuta, ya kita berbicara statuta. Jangan kita statuta ini hanya sebagai dalil. Jangan jalan saat kita ada terbentur masalah dan itu baru kita statuta. Tetapi bagaimana caranya kita menerapkan statuta ini selama masa bakti kepengurusan Asprop.
Itu dasarnya. Tapi kalau salah satu mimpi abang atau mimpi abang atau mimpi abang tadi sejalan dengan visi gubernur juga bang ya. Terutama yang apa namanya itu, yang ingin membangun stadion perkecamatan begitu. Ya, itu salah satu ya impian dong. Sebagai insan bola, rasanya omong kosong lah kalau nak mimpikan itu kan. Kita pengennya bagaimana caranya kecamatan ya ada lapangan bola. Alhamdulillah kan artinya ada program itu kan. Nah, karena kenapa? Jangan sampai kita seperti Labuan Tales, ya di kota Bengkulu ini jangan sampai anak-anak itu nggak punya lagi lapangan. Kalau sekarang anak-anak kota tidak punya lapangan, akhirnya itu lucu. Anak-anak desa nggak ada lapangan kan lucu, ya kan? Kalau kota mungkin pembangunan bisa kita toleran lah, tapi kalau anak desa, tanah sebuah itu nggak jadi lapangan kan lucu. Itu ya. Kita harus sama-sama berikan ya. Walaupun ya bola ini sesuatu yang memang digemari, sesuatu yang memang disenangi, dan itu olahraga ya. Oke bang. Oke, kita sudah mendekati akhir sesi kawan terkait dengan bagaimana bola di dulu, bagaimana sudah kita banyak mendebat soal Expo, dan PSSI, lalu bagaimana untuk menciptakan keputusan ini begitu banyak. Juga ada kebanggaan kalau misalnya ada guru yang pakai dari misalnya gitu ya, itu juga yang kita dan kami doakan semoga berhasil. Sebelum kita closing kami minta closing statement kepada pemerintah, kepada swasta, kepada insan bola terkait dengan apa harapan kita ke depan. Terima kasih. Harapan saya sebagai insan bola dan sebagai insya Allah kalau diamanahkan sebagai Exco-nya Asprov Provinsi ini PSSI, kedepannya saya secara pribadi mengharapkan khususnya untuk sepak bola lebih seluruh kalau bisa saya katakan senior ataupun yang dituakan di dalam sepak bola ini kita coba duduk bersama ya, khususnya para senior dan para junior kita gabung bersama bagaimana nih bola ini seperti dulu kembali. Karena jujur Bengkulu ini salah satu klub sepak bola di zaman Galatama maupun di zaman Persikatan dulu. PS Bengkulu ini bukan PS kacang-kacangan, itu keberuntungan ya lasan gitu kan. Salah satu buktinya Warna Agung pernah sama kita, ya kan? Warna Agung ini salah satu yang besar. Nah, ini tentu tidak lepas dari peran orang-orang yang telah lebih dahulu dari kami dedikasinya kepada bola. Dan dari itu kami mungkin sebagai kedepannya yang mungkin estafet ini tentu sangat mengharapkan saran dari mereka, untuk kemajuan sepak bola khususnya di provinsi. Nah, kalau pengusaha dan pemerintah sebenarnya semuanya udah jelas, dan mereka sebenarnya menurut saya mereka pasti memperhatikan itu. Cuman bedanya sekarang konteksnya kadarnya maksud saya kadar ketertarikannya itu. Kalau kita berbicara dunia usaha tentu ada take and give, apa saya beri, apa yang kita beli. Kalau kita belum bisa berbicara prestasi aja, mereka agak sulit kan.
Begitu dengan pemerintah. Nah, pemerintah saya perhatikan untuk saat ini ya khususnya di sepak bola mungkin bukan tidak memperhatikan, tetapi kurangnya sinergi, kurang sinergi ya. Mungkin untuk membicarakan ini jangan saat ada hasil aja kan. Tapi mari kita taruh ukurannya bagaimana nih. Kita berbicara sama-sama. Ini Bengkulu mau dibawa kemana nih sepak bola kan? Nah setelah tercapai kita udah siap. Karena kenapa? Kita sudah menyiapkan rangkanya kan dari awal pembicaraan. Nah kalau sekarang kan beda. Bedanya maaf bukan apa kita yang insan bola dan penggiat bolanya kesannya dia kerja berjalan sendiri, tam. Setelah dia mencapai sesuatu, pemerintah baru masuk. Kan itu saya rasa coba dari awalnya kita duduk-dudukan sekali-kali kita bongo undang gitu kan, bareng gitu ya. Ya, ngopi bareng, workshop apa gimana kan gitu kan, atau main bareng gitu. Atau main bareng ya. Di luar pun karena tadi main bareng di luar pun ada mereka tim pemdanya ada. Coba sih dibuat seperti itu ya, sinergi. Mungkin dari kita bergurau-gurau di lapangan timbul seperti ide yang brilian gitu kan. Oh gini loh dulu mau ke bawah. Jadi itu harapannya seperti itu. Nah juga di dalam kontestasi pencalonan saya ini saya pengennya apapun terlepas dari hasil nanti kita tetap berangkulan, kita tetap bersama-sama. Karena jujur ini tidak selesai dengan saya sendiri, tidak selesai dengan teman-teman yang lain, tapi ya kita bersama-sama. Karena kerja itu sudah besar, dan kerja bersama. Ya, kerja besar dan kerja besar. Oke, sahabat dulu demikianlah proses kita sore hari ini. Kita sudah menghadirkan Bang Herdadi Minanda, ini salah seorang penggiat pelatih dan juga penyuka sepak bola. Bagaimana tadi perusahaan beliau terkait dengan sepak bola yang ada di provinsi dulu, dan beliau juga sempat bernostalgia terkait dengan bola di provinsi dulu yang dulunya melegenda dan cukup dikenali dan sekarang stagnan bahkan masih tinggi. Nah, beliau punya keinginan untuk mengangkat kembali nostalgia tersebut sehingga anak-anak kita dulu yang hobi bola menjadi memiliki kebanggaan. Apalagi nanti cita-cita dia yang terkenal tadi ingin menempatkan salah satu daerah di mana itu mungkin anak dulu ini. Mudah-mudahan apa yang dia inginkan itu tercapai dan pemerintah, pengusaha, politisi dan semua stakeholder yang ada di dulu dapat mendukung rencana visi beliau juga keberhasilan ke depan akan mencapai begitu. Jadi sahabat dari dulu sudah banyak tadi titik-titik atau saran-saran atau statement ataupun keinginan visi beliau terkait dengan bola yang sudah disampaikan. Kita ambil titik-titiknya dan negatifnya kita buang. Apalagi ada kata-kata yang kurang berkenan tadi, misalnya ada menyinggung seorang ataupun kelompok ataupun kami berdua dalam manusia besar, kami berdua sendiri mohon maaf yang besar-besarnya kepada Allah kami mengampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebelum saya untuk menyampaikan karena itu alamnya. Radang Bengkulu alamnya.